Gimana sih cara memulihkan psikis pasca atau setelah terkena asam lambung GERD anxiety? Di video kali ini aku bakal share ya. Jadi asam lambung GERD anxiety ini perjuangannya memang luar biasa ya. Tapi kalian gak usah khawatir, kalian gak sendirian. Banyak banget ya di dunia ini, bukan saja di Indonesia, karena banyak banget yang hubungin aku ya terkait asam lambung GERD anxiety. Bagaimana sih cara aku keluar dari tekanan asam lambung GERD, terutama anxiety atau panic attack? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal kembali berbagi tips dan juga memberi motivasi kepada kalian ya, khususnya yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung GERD anxiety. Juga pengen jawab pertanyaan kalian tentunya ya, pertanyaan dari DM, TikTok maupun dari chat-chatan kalian di WhatsApp ataupun di kolom komentar ya. Bun, bagaimana sih tips atau share tips dong Bun, cara memulihkan psikis pasca sembuh dari asam lambung GERD anxiety, terutama dari panic attack ya. Karena jujur, pada saat aku melawan asam lambung GERD, aku juga ada serangan kecemasan ya, panic attack anxiety. Makanya aku bakal memberikan beberapa tips di sini. Kalian wajib banget simak video ini ya, dan jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share juga. Nah, sebelum lanjut aku bakal cerita awal mulanya aku terkena anxiety ya, asam lambung GERD. Sebenarnya udah lama ya, aku itu kena emah biasa dari zaman SMA. Karena memang kata mama, aku itu dari kecil suka nunda-nunda waktu makan ya. Jadi polanya itu nggak beraturan gitu loh teman-teman. Nah, kemudian aku itu parah-parahnya atau merasakan asam lambung GERD anxiety itu di tahun 2019 ya. Di situ sensasinya makin banyak dan makin parah. Nah, hal apa yang pada saat itu aku alami pertama kali? Jadi aku itu kan tilawah ya, aku itu suka bertanding kemana-mana. Aku sampai ke tingkat nasional karena aku juga sering qosidah, ya intinya kayak gitulah ya. Kemudian aku juga penyiar radio. Jadi kadang aku itu kalau misalnya kekurangan minum air, aku tuh selalu kayak mau flu gitu loh. Namanya kita kan tilawah ya, aku itu ngaji kemana-mana karena dari kecil memang kita keluarga itu pengaji semua. Itu kalau misalnya sakit tenggorokan itu udah hal yang biasa. Makanya pada saat itu orang tua kami membiasakan minum kayak air jeruk, garam, direndam semalaman, kena embun, itu udah biasa ya. Tapi pada saat tahun 2019 itu aku merasa kayak ngeganjal banget di tenggorokan aku pikir ini mungkin karena debu, karena aku kemana-mana kan selalu bawa motor ya. Jadi sejak suami aku sakit kan aku selalu bawa motor kemana-mana ya, dan disitu aku mikir ini mungkin karena debu atau mungkin aku kurang minum air. Dan di situ aku belum tahu kalau ini aku kena GERD ya. Aku juga sering panas dadanya, bahkan aku sampai ngap, sesak gitu, kadang sampai sakit dada aku merasa apakah aku paru-paru. Aku tuh sampai mikir ke situ ya, udah aneh-aneh pikiranku, apakah aku jantung kayak gitu. Karena dada aku tuh sering berdebar, apalagi di subuh ya. Aku itu pernah aku ngalamin pada saat bulan Ramadan, berdebarnya kencang banget, aku ketakutan, cemas, dan aku tuh keringat dingin. Mulai dari situlah aku periksakan ke puskesmas. Setelah diperiksa ternyata aku kena asam lambung GERD ya. Nah, dari situ aku mulai mencari nih gimana solusinya. Tapi pada saat itu dokter tidak menyarankan aku untuk berkonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Katanya harus menjaga pola makan, pola pikir. Jadi guys, aku itu orangnya pemikir, baperan, apa-apa cemas, apa-apa takut, apa-apa dipikirin, apa-apa nggak enakan. Jadi ternyata nggak enakan sama orang itu nggak bagus guys buat kesehatan kita. Itu menjadi pemicu asam lambung kita. Karena kalau misalnya kita udah banyak pikiran sedikit, asam lambung kita naik, kemudian paniknya juga bertambah, sensasinya makin nambah. Dan dari situ aku itu sering searching di internet, searching di YouTube, nonton, ya ternyata begini ya gejalanya. Dan pada akhirnya pada tahun 2020 itu kan memasuki COVID-19 ya, COVID-19. Di situ sensasi aku mulai parah. Aku itu setiap sorenya itu
nangis karena perut aku tuh kembung, sendawa-sendawa, begah. Kemudian aku tuh ada kecemasan, pikiran aku tuh takut mati, takut dengar berita duka, dengar orang sakit. Aku selalu menghubung-hubungkan dengan apa yang aku alami, dan setiap sensasi apapun yang aku alami aku searching, dan itu yang muncul itu aneh-aneh. Ada sakit inilah, sakit itu yang membuat aku makin panik, guys. Nah, dari situ aku memutuskan kayaknya ini gak bisa dibiarkan. Aku terus ke dokter, ke klinik, ke puskesmas, ke dokter praktek. Aku tuh bolak-balik di situ, tapi selalu gak ada perubahan. Membaik 3 hari, kambuh lagi, pokoknya kayak gitu terus ya. Padahal aku mikirnya itu udah menerapkan pola hidup, tapi tetap aja. Ternyata kata dokter kita itu harus benar-benar menerapkan 3P. Aku pada saat itu nggak tahu 3P itu apa sih, dok. Ternyata 3P itu adalah pola makan, pola pikir, dan pola hidup sehat. Sampai akhirnya di tahun 2021 di situ makin parah, apalagi aku masih kerja di layanan darurat COVID. Setiap hari itu aku ngedata orang kena COVID, orang sakit, yang butuh ambulans apapun, aku yang data. Dari situ aku kecemasannya itu udah nggak terbendung lagi. Dikit-dikit cemas, dikit-dikit nangis. Aku mikirin keluarga aku jauh, mikirin anak aku masih kecil, mikirin suami aku sakit. Jadi itu semuanya itu bersatu, pikiran aku nggak karuan, takut. Kemudian aku masih sering nunda-nunda makan karena namanya aku kerja di layanan darurat kan. Kalau misalnya lagi banyak kerjaan, kadang aku sampai lupa makan. Disitulah pola makan nggak teratur. Aku kadang sulit tidur, makanya kadang tidur aku jam 2 ya. Itu aku bangun harus pagi karena aku harus kerja. Jadi aku tuh seharian kadang ngantuk, ngos-ngosan, capek, cepat capek. Aku kadang nggak fokus gitu loh kerjanya, kemudian lemas, bawaannya ngantuk. Dari situlah mulai parah, dan yang paling parahnya itu aku ngerasain bulan Juli ya, pokoknya dari Mei itu 2021 udah mulai sensasi-sensasi itu aku rasakan. Sampai akhirnya di bulan Juli aku tuh udah kayaknya udah pasrah banget. Di situ aku langsung ke dokter lagi, ke dokter spesialis ya. Aku minta rujukan dulu ke dokter puskesmas, dan diberikanlah surat rujukan. Itu pun gak mudah ya, karena melihat kondisi aku masih baik-baik aja, makanya aku dipersulit. Tetapi pada saat itu aku selalu desak dokter puskesmas untuk memberikan aku rujukan ya, karena aku kerjanya juga di layanan darurat COVID di Pemprov DKI Jakarta. Makanya aku langsunglah dikasih surat rujukan. Pada saat aku dirujuk, ternyata dokter aku langsung menyarankan USG. Hasilnya semuanya normal, langsung endoskopi. Dan setelah endoskopi, ternyata hasil aku itu adalah gastritis ya, dan juga GERD. Kemudian aku psikosomatis anxiety ya, kecemasan. Jadi semua itu karena dari pikiran dan juga pola hidup aku ya. Pola makan sih intinya. Kalau aku itu pola makannya, menunya itu mungkin udah benar ya, karena memang aku dari kecil itu nggak suka makan cabai, nggak suka makan mie, nggak suka bakso. Yang gurih-gurih itu aku kurang suka ya teman-teman. Yang aku suka itu hanya sayur bening dan ikan apapun ya, ikan asin, ikan goreng apapun itu aku suka ya. Mau ikan direbus, mau dikukus, mau dibakar, aku suka. Aku tuh karena orang kampung ya, aku tuh nggak suka yang namanya junk food ya. Aku tuh makan junk food sering nanti nyampe di Jakarta, guys. Karena kalau di kampung kita itu makan sayur bening sama ikan aja udah alhamdulillah, dan di rumah aku itu wajib ada ikan dan sayur bening. Kalau misalnya kita nggak ada sayur bening itu namanya nggak afdol. Jadi makanan aku itu udah bersih sebenarnya ya. Nyampe di Jakarta aku sering bikin sayuran sendiri, makanan sendiri. Ternyata polanya yang masih kurang tepat. Nah dari situ aku langsung konsultasi ke dokter setiap minggu, kadang seminggu sekali. Kalau misalnya aku lagi ada sensasi lagi, aku langsung ke dokter lagi. Pokoknya dari situ aku rutin konsultasi ya. Nah pada saat itu selain obat-obatan dokter, apakah ada obat herbal yang aku konsumsi? Ada sih ya, ada obat herbal. Aku madu Zetsmak ya, itu andalan aku sampai hampir sampai habis 8 botol. Sampai saat ini aku masih nyetok madu Zetsmak aku ini ya. Ini kalau misalnya aku lagi kecapean, pasti aku minumin, dan sendoknya aku bawa kemana-mana. Ini adalah membantu aku juga pada saat itu, karena sebelum endoskopi aku rutin minum ini, guys. Ini enak, apalagi kalau misalnya kalian baru kena asam lambung GERD baru-baru, ini cocok banget ya untuk ikhtiar dengan madu Zetsmak ini. Ini aku nggak di endorse, ini aku juga nggak jualan, tapi kalau misalnya kalian mau saman kayak aku, link pembeliannya aku cantumkan di description video ini di bawah judul ya.
Nah, jadi kemudian untuk saat ini kondisi aku alhamdulillah udah sehat, udah beraktivitas lagi. Jadi cara-cara apa yang aku lakukan pada saat memulihkan psikis aku, kemudian sampai sembuh total, ada beberapa hal ya. Yang pertama, aku itu harus menerapkan pola hidup sehat ya. Jadi merubah pola makan, semuanya aku rubah ya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat. Itu yang paling penting, 3P-nya ya. Bun, aku udah menerapkan 3P tapi belum sembuh. Berarti dari 3P-nya ini adalah salah satunya yang belum kalian terapkan atau mungkin yang sering kalian langgar. Terutama dari pikiran. Karena pikiran itu adalah pemicu naiknya asam lambung sampai juga psikis kita terganggu. Anxiety-nya itu adalah semuanya dari pikiran. Pola makan mungkin udah benar tapi pola pikirnya ini. Jadi, selain menerapkan 3P, kita harus mengelola pikiran ya. Jadi mengelola pikiran ini juga penting banget guys. Berhentilah memikirkan hal-hal yang gak penting. Jadi pikiran kita tuh berusaha harus yang positif, gak usah mikirin yang aneh-aneh ya. Jadi kalau misalnya ada pikiran negatif, udah buang jauh-jauh aja ya. Kita harus memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Pikir masa depan kalian, pikir kesehatan kalian, pikir keluarga kalian masih membutuhkan kalian. Aku itu semenjak kenal asam lambung, GERD, anxiety, aku tuh jadi masa bodoh ya. Mau ngapain juga aku nggak mau mikirin, aku mau fokus sama keluarga aku. Jadi kita itu harus memikirkan hal-hal yang penting ya, kelola pikiran kita ya. Kemudian yang kedua, kita harus sering melakukan pernafasan diafragma dengan cara apapun. Jadi aku itu selalu melakukan pernafasan diafragma dengan cara aku kadang meditasi, kemudian yoga, olahraga ringan. Setelah itu aku melakukan pernafasan diafragma kadang sekali atau sehari itu 10-20 kali ya. Senyamannya aku pernafasan diafragma itu adalah tarik napas melalui hidung ya, kemudian disimpan di perut sekitar 5 detik. Lalu dihembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Itu adalah pernafasan diafragma. Kemudian tips yang ketiga, kalian tuh butuh teman ya, atau butuh tempat curhat ya, atau butuh support gitu dari orang-orang sekitar, entah itu dari saudara, dari keluarga ataupun dokter. Kita juga nggak ada salahnya kalau misalnya konsultasi ke dokter, karena dokter selain memberikan obat-obatan juga bakal memberikan beberapa tips. Tapi saran aku, kalian nggak usah share ke orang-orang awam yang belum tahu apa itu asam lambung GERD. Karena pengalaman pribadi aku tuh sering diketawain guys. Aku tuh selalu dibilang lebay. Ih, kamu mah lebay banget, apa-apa dipikirin, apa-apa dibaperin. Padahal kita itu asam lambung GERD. Jadi orang yang kena asam lambung GERD itu tuh bukannya lebay guys, tapi memang kita itu perasaannya lagi terganggu. Kita itu butuh support ya dari orang-orang yang sembuh, orang-orang yang sehat. Tapi kadang malah kita diketawain. Itu adalah hal yang aku alami dulu. Ih, kamu mah gak usah ditemani lah, dia baperan banget sih. Padahal itu lagi terganggu perasaan aku. Jadi kita itu wajib mendapatkan support ya. Kalau makanya aku selalu sarankan kalian gak usah curhat deh ke orang-orang yang gak tahu apa itu GERD, anxiety. Curhatnya itu ke orang-orang yang udah sembuh. Alhamdulillahnya aku menemukan orang-orang yang saat ini udah sembuh juga. Jadi kita saling curhat. Kalau misalnya kalian gak ada orang sekitar ya, sama ibu kek, sama suami, sama istri, sama orang-orang terdekat, kalau misalnya gak ada juga, hubungi motivator atau lihat video-video motivator. Jadi kalian tuh nggak sendirian, banyak yang ngalamin asam lambung GERD, anxiety, dan itu pasti sembuh. Kalian nggak usah takut. Kalian berpikir, aku udah melalui beberapa sensasi, tapi alhamdulillahnya bisa membaik lagi. Jadi sensasi itu hanya sementara. Kalau kita sudah menerapkan pola hidup sehat, udah menerapkan 3P-nya, itu bakalan sembuh lagi seperti sedia kala guys. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Kemudian juga bisa konsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter, lakukan olahraga ringan secara teratur. Kemudian tips yang selanjutnya itu kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi Allah itu memberikan cobaan ini karena kita mampu. Aku tuh selalu ikhlas, berlapang dada menerima semua ini. Jadi kalian itu diberikan cobaan ini agar bisa merubah lebih baik. Aku itu bersyukur mengenal GERD, anxiety, asam lambung. Karena dari sini aku bisa merubah pola hidup, pola pikir yang tadinya makan aku tuh nggak teratur, berantakan. Aku tuh suka menunda waktu makan, sekalinya makan langsung banyak, nambah 3 piring. Itu aku dulu ya. Tapi setelah aku kenal asam lambung GERD ini, jadi
semuanya tertata rapi. Aku harus sarapan jam segini, aku harus ngemil jam segini, aku harus makan jam segini, istirahat jam segini. Itu semuanya tertata. Jadi semuanya itu pasrahkan saja, karena semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Ya, lillahi ta'ala, yang penting kita udah ikhtiar, udah konsumsi obat-obatan, menerapkan pola hidup sehat, itu pasti sembuh. Kalian gak usah takut, kalian gak sendirian dan pasti sembuh. Itu nggak bahaya, itu hanya sensasi asam lambung aja, nanti juga bakal normal lagi seperti biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya, cari kesibukan ya. Kita kembali beraktivitas ya. Jadi dengan aktivitas yang padat, dengan kegiatan-kegiatan kita yang menyenangkan, itu bakal merubah pikiran kita ke arah-arah positif. Jadi lakukan hal-hal yang menyenangkan, lakukan aktivitas kamu. Misalnya kamu kerja seharian di kantor, aku itu kadang udah buang semua pikiran-pikiran negatif. Aku nyampe di kantor, kerja, bergabung sama teman-teman, menciptakan hal-hal yang positif, itu juga bisa membantu kita untuk keluar dari tekanan atau serangan asam lambung GERD anxiety. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang positif, itu bakal membuat kita keluar dari sensasi-sensasi asam lambung GERD. Karena sensasinya itu bisa dikenal ya, biasa disebut 1000 sensasi atau berjuta sensasi. Memang banyak dan itu nggak mudah. Jadi aku itu membuat video itu bukannya lebay, bukannya meminta apa ke kalian, enggak. Aku tuh pengen memotivasi kalian, aku pengen kalian bangkit, karena perjuangan itu nggak mudah. Aku kurang lebih 2 tahun alhamdulillahnya bisa keluar dari zona itu, dan saat ini udah normal lagi, udah aktivitas lagi. Aku juga pengen melihat kalian sembuh total lagi seperti sedia kala. Jadi seperti itu ya tipsnya untuk memulihkan psikis kita keluar dari asam lambung. Dan cerita panjang lebar aku mungkin kalian juga pernah ngalamin. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kalian, menjadi membangkitkan kalian untuk sembuh kembali dan berpikir positif kalau asam lambung GERD anxiety itu nggak bahaya. Buktinya banyak yang sembuh, aku dan teman-teman yang lain udah sembuh, udah normal lagi, udah beraktivitas kembali seperti sedia kala. Aku juga pengen kalian sehat kembali seperti sedia kala. Oke teman-teman ya, cukup sekian untuk tips dan juga share kali ini. Semoga bisa memotivasi, bisa menumbuhkan semangat kalian untuk tetap semangat berjuang melawan sensasi-sensasi dan merubah pola hidup, pola pikir, pola makan, dan menerapkan pola hidup sehat tentunya ya. 3P-nya itu jangan pernah ditinggalkan meskipun udah sembuh. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.